bisa mati sakjroning urip, harus bisa mati selagi hidup. Itu sebenarnya adalah pesan spiritual agar kita bisa berkunjung ke Baitullah yang sesungguhnya. Di mana Baitullah yang sebenarnya? Allah menjawab dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Kolbul mukmin Baitullah. Baitullah yang sebenarnya adalah kolbu, dan itu ada pada diri kita semuanya. Makanya haji adalah kewajiban bagi setiap manusia. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kenapa semua manusia wajib untuk haji? Karena setiap manusia sudah punya Baitullah sendiri-sendiri, dan dia bisa berkunjung ke rumah sejatinya sendiri-sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nuri qulubana wa binuri ma'rifati wal isbatul yaqin, wa adkhilnal ma'al awliyai was solihin wasyuhada wasiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memanggil kita ke jalannya, yang senantiasa memberikan isyarat kepada kita untuk kembali ke rumahnya, yang senantiasa memenuhi segala kebutuhan setiap hambanya tanpa batas. Terkadang dia memberikan sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi itu sangat baik bagi kita. Terkadang dia memberikan sesuatu yang mungkin kita sukai, tapi beliau mengingatkan kepada kita kalau itu adalah racun bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ya'lam. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu amat baik bagi kamu menurut pandangan Allah. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tetapi bisa jadi itu adalah sangat buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu, Allah maha mengetahui. Wa antum la ya'lamun, sedangkan kamu tidak tahu. Dalam kehidupan sehari-hari, hati-hati ketika ada sesuatu yang kita tidak suka. Boleh jadi itu adalah tuntunan Allah, bahkan Allah terkadang menunggu di tempat yang kita tidak suka. Ada yang kita sukai dalam kehidupan, biasanya kita melekat pada yang kita suka, padahal yang kita suka itu mungkin kurang baik menurut Allah.
Oleh karena itu waspadalah dalam hidup, jangan menendang yang kita tidak suka, jangan terlalu melekat pada yang kita suka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, banyak orang mengira kalau untuk bisa menyucikan diri itu harus pergi ke tempat yang jauh, harus menggunakan pakaian itu, pakaian ini. Seolah-olah di sini, di tempat dekat ini kita tidak bisa melakukan itu. Contoh yang sederhana saja. Banyak orang mengira kalau wukuf itu sebagai puncaknya haji, dipikirkan hanya bisa dilakukan di sebuah tempat di jauh, di tempat yang di sana. Seolah-olah di sini kita tidak bisa melakukan itu. Seolah-olah wukuf itu tidak bisa dilakukan di tempat lain. Seolah-olah harus pergi ke tempat yang jauh itu. Padahal wukuf itu sendiri arti yang sebenarnya adalah berdiam diri. Diam di sini bukan diamnya tubuh, karena mendiamkan tubuh itu sangat mudah. Tapi diam yang hakikat yang sebenarnya adalah diamnya pikiran kita, diamnya ego kita, diamnya keserakahan kita, diamnya kemarahan kita, diamnya kebodohan kita. Itulah sesungguhnya wukuf yang sesungguhnya. Oleh karena itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 198 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa iza afadtum min Arafah fazkurullah indal masyaril haram. Wazkuru kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Fa iza afadtum min Arafah, apabila kamu telah selesai dari Arafah, fazkurullah, ada tugas baru, yaitu mengingat kepada Allah. Jangan buru-buru kalau membaca Al-Quran. Pahami, renungkan, lalu selami lebih dalam. Apa maksud Allah dengan dua pernyataan itu? Apabila kamu telah menyelesaikan Arafahmu, tugasmu yang berikutnya apa? Fazkurullah, ingatlah Allah. Hati-hati dengan kata ingat. Karena sampai hari ini banyak di antara kita tidak bisa membedakan antara mengingat dan menyebut. Hampir semua orang kalau sedang menyebut-nyebut nama Tuhan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bahkan takbir sepanjang malam kita mengira itu adalah mengingat. Padahal mengingat itu nggak ada suaranya. Mengingat itu bukan dimensi mulut kita. Mengingat itu dimensi batin kita. Kita bertakbir sepanjang malam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Apakah itu mengingat? Sedangkan itu keluar dari mulut kita. Itu namanya menyebut. Mengingat dan menyebut itu alatnya saja berbeda. Kalau menyebut itu alatnya mulut kita. Kalau mengingat itu batin kita. Bahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-200 Allah mengatakan, Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Ingatlah Allah. Dan mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat bapakmu. Tidak bisa ditolerir ayatnya seperti itu. Sekarang saya bertanya para hadirin, kalau bapak ibu sekarang disuruh untuk mengingat ayah, bisa nggak mengingat sekarang? Bisa. Kenapa kita bisa mengingat ayah kita? Karena kita mengenalnya. Karena kita sering berjumpa dengan dia. Dimanapun kita bisa mengingat ayah kita. Apakah untuk mengingat ayah kita, kita harus menyebut-nyebut namanya? Bapak saya namanya Pak Komar. Dan untuk mengingat bapak saya sekarang, saya tidak perlu menyebut-nyebut namanya. Bahkan Komar itu bukan bapak saya, itu nama yang melekat pada bapak saya. Pak Komar itu punya wujud yang bisa mengingat wujudnya ayah saya.
Sekarang cuma saya. Bapak Ibu, saya beritahu, bapak saya namanya Pak Komar, tidak akan bisa mengingatnya walaupun disebut-sebutkan namanya. Sebelum bisa menjumpai bapak saya, ternyata mengenal itu adalah syarat utama untuk bisa mengingat. Renungkan kata-kata saya. Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat bapakmu. Dan kita akan bisa mengingat orang tua kita masing-masing karena kita sudah tahu dan kenal. Jadi ayat yang mengatakan faiza afadtum min arafah fazkurullah. Apabila kamu telah selesai dengan Arafah, ingatlah Allah. Apa sih Arafah itu? Araf itu bahasa Arab, artinya mengenal. Di mana kita bisa mengenal Allah? Allah tidak pernah mengatakan kalau beliau jauh dari kita. Bahkan Allah mengatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila kamu, ada orang bertanya kepada kamu tentang aku, kata Allah, katakanlah, sesungguhnya aku qarib. Qarib sudah menjadi kata dasar untuk kata kurban. Makanya kurban itu dari kata yaqrabu, kurbanan. Qoroba yaqrabu kurbanan. Kurban itu sendiri artinya adalah mendekat. Apakah setiap orang yang sudah memotong hewan itu bisa mendekat kepada Allah? Ingat dalam Al-Quran Allah mengatakan, tidak ada yang menyentuhku kecuali orang-orang yang suci. Yang bisa menyentuh Allah hanya orang-orang yang suci. Itu sebabnya dalam ibadah haji kita disimbolkan dengan melaksanakan ihram. Para hadirin, menggunakan kain ihram, 2 lembar kain ihram yang tidak berjahit, 1000 kali kita menggunakan kain itu. Kalau kita tidak berusaha menyucikan diri kita, tidak ada artinya. Lalu apa yang harus disucikan? Yang harus disucikan oleh kita itu ada 4. Yang pertama, sucikanlah diri kita dari merasa tahu. Sucikanlah diri kita dari merasa punya. Sucikanlah diri kita dari merasa bisa. Dan sucikan diri kita dari merasa diri kita sebagai siapa. Hadirin, semua penderitaan manusia berasal dari 4 itu. Orang yang merasa dirinya paling tahu, dia tidak pernah kosong, dia selalu penuh. Apa yang terjadi? Dia hanya bisa menghujat, dia hanya bisa menghakimi, dia hanya bisa menuduh-nuduh orang lain, seolah-olah semua orang yang di luar dirinya adalah salah. Itulah bahayanya orang yang merasa dirinya tahu. Ingat ya, ketika ada ruang kosong di semesta ini, maka udara di tempat lain yang berbeda tekanan dengan ruang kosong akan bergerak sendiri memenuhi ruang kosong. Itu hukum alam. Ketika kita merasa tahu, maka sangat berbahaya. Dan yang paling berbahaya adalah orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, tetapi dia merasa tahu. Merasa tahu itu bukan tahu yang sebenarnya. Dan itu yang harus diihramkan yang pertama. Yang kedua adalah merasa punya. Lihat orang yang merasa punya, hartanya hanya untuk dirinya, hartanya dinikmati untuk dirinya, bahkan mengeluarkan harta sedikit saja untuk orang lain, menolong orang lain, nyaris tidak bisa, karena dia begitu melekat pada hartanya. Itulah yang mengotori batin kita. Dan yang ketiga adalah merasa bisa. Orang yang merasa bisa biasanya sombong, lalu menyepelekan orang lain yang dianggap tidak bisa oleh dirinya. Dan yang terakhir yang paling berbahaya adalah merasa diri kita sebagai siapa. Lihat orang yang merasa dirinya paling penting. Terkadang di jalan saja orang harus menyingkir karena dia datang. Seolah-olah di semesta ini dia yang paling penting. Para hadirin, orang yang merasa dirinya paling penting, sebenarnya dia sedang memberikan makan pada egonya. Apa yang terjadi? Semakin dia seperti itu, semakin kotor jiwanya. Itu yang harus diihramkan. Itu yang harus disucikan.
Menggunakan kain ihram 2 lembar berulang-ulang kali tidak akan bisa menolong kita untuk menjadi suci. Dan kalau kita tidak suci, tidak bisa kita menyentuh Dia yang Maha Suci. Dan kita tidak bisa melaksanakan kurban yang hakikat, kurban yang sebenarnya. Karena kurban yang sebenarnya adalah memotong keserakahan kita, memotong kebodohan kita, memotong amarah kita. Karena itu 3 racun yang paling berbahaya bagi manusia. Para hadirin, orang yang gampang tersinggung, gampang marah. Saya pernah mendengar ada berita, ada orang bawa pistol, cuman karena dinasehati di pom bensin, kemudian dia nyolot, mengeluarkan pistolnya, gagah-gagahan. Apa yang terjadi? Dia untuk pegang pistol itu harus sekolah dulu, harus berjuang dulu sampai dia di posisi itu. Tetapi dia korbankan semua hasil jeripayahnya dengan amarah yang singkat itu. Dia keluarkan pistol gagah-gagahan. Sekarang itu ada media sosial, kemudian diliput, diviralkan di media sosial. Dan besok ditangkap oleh aparat yang berwenang dan masuk penjara. Itulah bahayanya amarah. Tidak ada jeda. Sama seperti seseorang yang sedang memuncak amarahnya. Ketika dia tidak punya jeda, apa yang terjadi? Istrinya bisa dibunuh, suaminya bisa dibunuh, ibunya bisa dibunuh, anaknya bisa dibunuh. Dan pasti berurusan dengan hukum. Para sahabat, sebetulnya 3 yang harus kita sembelih. Yang pertama yang harus disembelih adalah kemarahan kita. Yang kedua yang harus disembelih adalah keserakahan kita. Lihat orang yang serakah, tidak pernah merasa cukup. Jabatan sudah tinggi pun masih memikirkan apa yang dia dapat. Terkadang secara tidak sadar dia mengambil hak yang bukan haknya. Dan ketika ketahuan pasti masuk penjara. Itulah keserakahan. Dan yang paling berbahaya yang harus kita sembelih adalah kebodohan. Para hadirin, kebodohan itu adalah sumbernya penderitaan setiap manusia. Itu yang harus kita sembelih. 1000 sapi, 1000 kambing kita potong terus menerus. Tetapi 3 racun itu tidak kita sembelih. Saya kira tidak ada artinya. Kita tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara hanya melakukan kekerasan tanpa cinta kasih. Kembali kepada Quran surat Al-Baqarah 198. Fa iza afadtum min Arafah fazkurullah. Pertanyaannya sekarang, di mana padang Arafah itu yang sebenarnya? Kalau Allah bersama kita, lebih dekat daripada urat di leher kita, berarti mengenal Allah adalah di dalam diri kita. Itulah padang Arafah yang sesungguhnya, tidak di tempat yang jauh. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, kenali dirimu, maka kamu akan kenal pada Tuhanmu. Proses mengenal Tuhan itulah yang akan mengantarkan kita fazkurullah. Dan kita bisa mengingat Allah. Berdiri, duduk, berbaring, kita bisa ingat kepada Dia. Kalau kita sudah tahu dan kenal kepada Dia. Di mana mengingatnya? Dijelaskan di ayat itu. Indal masyaril haram. Mungkin yang pernah haji tahu. Kalau di Musdalifah itu baru-baru ini dibangun masjid. Namanya Masjid Masyaril Haram. Itu sebetulnya meminjam dari ayat ini. Padahal di ayat ini dikatakan tempat mengingat itu namanya Masyaril Haram. Masyaril Haram itu ada dalam diri kita. Coba sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ingat gak sama Bapak orang tua kita sekarang? Bisa. Di mana ingat? Nggak tahu di sebelah mana. Tapi yang jelas kita bisa ingat karena kita sudah tahu. Itulah Masyaril Haram, tempat mengingat. Dan mengingat itu ada tempatnya ternyata. Temukan tempat itu. Kenali diri kita. Maka kita akan bisa mengingatnya. Berdiri, duduk, dan berbaring. Bahkan sholat yang tadi kita lakukan. Kita tidak bisa ingat kemana-mana kecuali ingat kepada Allah. Lalu sholat kita terpenuhi. Aqimi sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ada pernyataan sesungguhnya dari Allah dalam ayat tadi. Wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kamu.
Itu ayat luar biasa kalau bagi saya. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kamu. Nabi Musa di Quran surat Al-A'raf ayat 143 memohon kepada Allah, ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Lalu di ayat itu dikatakan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Kemudian Allah bertajali di puncak kesadarannya Musa. Ketika Allah bertajali, Musa jatuh tersungkur, fanabillah. Dan disitulah Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, inilah awal aku beriman. Jadi Musa beriman kepada Allah diawali saat Allah bertajali di puncak kesadaran kita. Pertanyaan bagi kita semua hari ini, kapan Allah bertajali di puncak kesadaran kita? Kapan? Lalu kita mengklaim seolah-olah kita adalah orang yang beriman. Jangan-jangan kita hanya mengaku beriman atau pura-pura beriman, tapi sesungguhnya kita tidak termasuk orang-orang yang beriman. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak sekali manusia yang mengaku sebagai orang yang beriman, pada sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Mengaku itu sangat mudah para hadirin, tetapi diaku itu yang paling sulit. Nah, yang terakhir dari Quran surat Al-Baqarah 198, wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Jika kamu belum bisa mengingat Allah, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Jadi orang yang sesat itu kata Quran adalah orang yang sampai hari ini belum bisa mengenal Tuhannya sendiri. Dia belum kenal dan tahu kepada Tuhannya sendiri, hanya menyebut-nyebut namanya tapi tidak tahu barangnya. Itu sebabnya para hadirin, kita semua yang sudah pernah berhaji secara syar'i ke sana belum selesai. Kalau kita belum bisa menerjemahkan semua simbol-simbol haji, kalau kita belum bisa memahami apa sesungguhnya inti syariat haji. Haji itu berkunjung ke Baitullah untuk bertemu yang punya rumah. Makanya kita kemudian meneriakan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Syirik itu menduakan Tuhan gara-gara kita tidak tahu dan kenal kepada kita. Satu-satunya cara membebaskan dosa syirik adalah bertemu dengan jati diri kita sendiri. Makanya kalau leluhur kita di Jawa Barat mengajarkan kepada kita, ujang nyai sing bisa nganyang kapageto. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, leluhur kita mengatakan harus bisa mati sak jeroning urip, harus bisa mati selagi hidup. Itu sebenarnya adalah pesan spiritual agar kita bisa berkunjung ke Baitullah yang sesungguhnya. Di mana Baitullah yang sebenarnya? Allah menjawab dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Kolbul mukmin Baitullah. Baitullah yang sebenarnya adalah kolbu, dan itu ada pada diri kita semuanya. Makanya haji adalah kewajiban bagi setiap manusia. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kenapa semua manusia wajib untuk haji? Karena setiap manusia sudah punya Baitullah sendiri-sendiri dan dia bisa berkunjung ke rumah sejatinya sendiri-sendiri. Bahkan di Quran dikatakan melaksanakan haji itu cukup berjalan dan menggunakan unta yang kurus. Siapa unta yang kurus? Unta yang kurus itu adalah simbol dari jasmani kita. Inilah kendaraan yang Allah sediakan, dan itu dinyatakan dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Hadirin kaum muslimin, mari kita temukan padang Arafah yang sesungguhnya, karena dia ada dalam diri kita. Kenali Allah, dia bersama kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Tidak perlu ke tempat yang jauh. Setelah itu kita baru bisa mengingat kepada Allah, berdiri, duduk, dan berbaring. Barakallahu li walakum.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Mari kita mewukufkan diri saat ini, mengheningkan diri saat ini. Hadirlah di sini saat ini sekarang. Saya mengajak para sahabat semuanya untuk memfokuskan diri kita pada satu hal yang sangat mahal pada diri kita, yang tidak bisa diuangkan, dan itu semua kita miliki saat ini, yaitu nafas. Kalau ada orang saat ini menawarkan untuk membeli nafas kita 10 triliun, pasti kita tolak. Dinaikkan 100 triliun, pasti kita tolak. Bahkan ada orang yang datang membawa uang 1000 triliun untuk mengganti nafas kita, pasti kita akan tolak. Hadirin, ada harta karun yang terpendam pada diri kita, dan saat ini kita miliki, yaitu nafas. Dengan nafas kita sekarang bisa duduk tegak. Dengan napas kita bisa mendengar, dengan napas kita bisa melihat, dengan napas kita bisa merasa, dengan napas kita bisa melangkah. Tetapi banyak sekali manusia yang tidak menyadari kehadiran nafas. Pada saat kita tidur, mata kita tertidur, telinga kita tertidur, kaki kita tertidur, tangan kita tertidur. Satu-satunya yang tidak ikut tertidur adalah nafas yang ada pada diri kita. Dan kita sering membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dia yang senantiasa berdiri tegak, hadir dalam diri setiap manusia. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terkantuk. Mari kita tanya pada diri kita, apa yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terkantuk pada diri kita? Bukankah itu adalah nafas? Siapa nafas itu sesungguhnya? Kenapa kita tidak menyadari kehadirannya? Nafas itu adalah jejak kehadiran Allah dalam diri kita, jejak kehadiran Sang Maha Hidup dalam diri kita. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, yuk beberapa detik kita fokuskan pikiran kita pada nafas kita. Kemudian kita berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, sudah 40 tahun usiaku, sudah 50 tahun usiaku, 60 tahun usiaku. Hanya menyadari kehadiran-Mu lewat napas saja nyaris tidak punya waktu. Kita terus menerus bergerak ke masa depan, terus menerus bergerak ke masa lalu. Lalu kita tidak hadir di sini saat ini sekarang. Sekarang saatnya kita menyadari kehadiran Allah dalam diri kita lewat napas kita. Sambil para hadirin menyadari kehadiran nafas dalam diri kita masing-masing, mari kita bermunajat kepadanya. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Engkaulah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Engkaulah yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan-Mu yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Bimbinglah kami ke jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Jangan Kau biarkan diri kami ya Allah menjadi orang-orang yang Kau murkai. Jangan pula Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang tidak tahu jalan pulang kepadamu.
Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang buta, ya Allah. Terutama mata kolbu kami. Ya Allah, entah berapa ribu rakaat sholat yang telah kami lakukan. Entah berapa menit dan berapa detik aku bisa mengingat kepadamu. Maaf ya Allah, sampai hari ini aku belum bisa mengingat kepadamu. Karena aku belum bisa mengenal kepadamu. Mata kalbu kami sampai hari ini masih tertutup ya Allah. Bantulah kami ya Rabb. Bantulah kami. Bukakan penglihatan kalbu kami ya Rabb. Agar kami bisa mukasyafah kepadamu. Agar kami bisa terang melihat wajahmu. Agar kami bisa sungguh-sungguh beribadah kepada. Sekarang kami tahu ya Allah, orang yang sesat itu ternyata orang yang tidak tahu, yang tidak kenal kepadamu. Jangan-jangan yang tersesat itu adalah kami ya Rabb. Karena ketika kami sholat, yang kita ingat adalah urusan-urusan kami, kesibukan-kesibukan kami yang hadir. Kami tidak bisa mengingat kepadamu. Jangan-jangan yang dikatakan sebagai orang munafik dalam Al-Quran adalah kami ya Rabb. Karena orang munafik itu ketika sholat tidak bisa mengingat kepadamu. Dan tempatnya orang munafik satu-satunya adalah neraka jahanam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka itu. Jauhkan kami ya Rabb. Bukakanlah pintu kalbu kami agar kami bisa mengenal kepadamu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullah akbar. Astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.